Baik, halo semuanya. Di sini saya Gisela Giniwas dengan NPM 2021-22-20-1033 angkatan 21 dari jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Musamus Merauke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap drainase berporus yang difungsikan sebagai tempat resapan air hujan dari mata kuliah Pak Akbar, yaitu teknik jalan raya. Di sini saya menjelaskan mengenai potongan melintang. Baik, di sini ada pendahuluan banjir yang terjadi di beberapa wilayah. Pertama, mari kita buka dulu judulnya ini, peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap drainase berporus yang difungsikan sebagai tempat resapan air hujan. Ini yang dimaksud terhadap kota yang dimaksud yaitu ada di Kota Bandar Lampung. Nah, di sini diawali dan pendahuluan itu. Banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia pada umumnya merupakan gabungan dari kondisi alam dan perbuatan manusia. Seperti halnya di kota-kota lain di Indonesia yang mengalami perubahan dan kerusakan alam yang parah, yaitu Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang mengalami banjir jika musim penghujan tiba. Menurut Kodoeti dan Syarif, pada 2005, buku terbitan 2005, halaman 17, banjir terjadi dikarenakan adanya salah satu peristiwa, yaitu peristiwa genangan yang terjadi pada daerah yang biasanya tidak terjadi banjir, dan kedua peristiwa banjir karena limpasan air banjir dari sungai, karena debit air tidak mampu dialirkan oleh alur sungai atau debit banjir lebih besar daripada kapasitas pengalir sungai yang ada. Perkembangan kota yang pesat, terutama sebagai pusat pendidikan dan pusat pemerintahan, menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai kota yang padat penduduk. Pertambahan penduduk sebagai akibat kelahiran atau urbanisasi mengakibatkan perluasan area permukiman. Perluasan area permukiman tentu saja akan mengurangi area hijau, yaitu sebagai area resapan air, yang berdampak pada aliran dan luapan air yang semakin deras. Salah satu area permukiman warga di Kota Bandar Lampung yang terendam banjir, yakni Kelurahan Jagabaya 2, Kecamatan Wai Halim. Hal ini dikutip oleh smartnews.id pada 9 April 2020. Seperti yang termuat dari dalam harian lempos.co tanggal 12 Juni 2020, bahwa hujan lebat yang terjadi pada Jumat dini hari tanggal 12 Juni 2020 mengakibatkan banyak daerah di wilayah kota tapi berseri terendam banjir. Bahkan jalan raya tidak luput karena dapat terkena dampak genangan banjir. Adapun faktor penyebab banjir tersebut selain curah hujan yang tinggi juga dipengaruhi oleh ambrolnya saluran drainase yang tersumbat di Kota Bandar Lampung. Begitu juga harian republika.co.id menyatakan bahwa hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 11 bulan 6 malam membuat banjir sebagian wilayah pemukiman penduduk hingga Jumat tanggal 12 bulan 6 siang. Banjir disebabkan buruknya sungai dan saluran drainase. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui jika permasalahan banjir di Kota Bandar Lampung yang diakibatkan oleh buruknya kemampuan drainase untuk mengeringkan aliran air. Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, dan mengalirkan air. Secara umum, drainase dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan irigasi.
dari suatu kawasan atau lahan, sehingga fungsi kawasan atau lahan tidak terganggu. Drainase juga dapat diartikan sebagai usaha mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Jadi drainase menyangkut tidak hanya air permukiman, tapi juga air tanah. Dikutip oleh Suripin 2004. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, salah satu penanganan permasalahan banjir yang ditawarkan oleh tim PKM ini terkait sistem drainase perkotaan di Kota Bandar Lampung adalah dengan melaksanakan pembangunan drainase berporus sebagai salah satu metode drainase ramah lingkungan yang akan dilakukan di Kelurahan Jagabaya 2, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung, yang disinyalir rawan banjir akibat sistem drainase yang buruk. Metode pelaksanaannya, tempat dan waktu itu di RT 5, Kelurahan Jagabaya 2, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung. Adapun jarak tempuh antara Universitas Teknokrat Indonesia ke Kelurahan Jagabaya 2 yakni 4,3 km atau memakan waktu 10 menit perjalanan. Kegiatan PKM untuk peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap drainase berporus yang difungsikan sebagai tempat peresapan air hujan dilaksanakan selama 3 hari dimulai pada tanggal 26 Agustus 2020 hingga tanggal 28 Agustus 2020. Berikut adalah peta di mana jarak tempuh dari lokasi Universitas Teknokrat Indonesia menuju ke Desa Kecamatan Jagabaya, Kelurahan Jagabaya 2, yaitu yang minimal waktu yang ditempuh adalah 10 menit. Layak sasaran. Kegiatan penyuluhan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai drainase berporus difungsikan sebagai tempat peresapan air hujan. Ini ditujukan kepada warga masyarakat Kota Bandar Lampung, khususnya warga RT 5 Kelurahan Jagabaya 2 sebanyak kurang lebih 15 RT. 15 masyarakat RT 05 mengikuti dan terlibat dalam acara penyuluhan ini. Pembuatan drainase berporus sebagai upaya untuk menjadikan mereka sebagai masyarakat percontohan berkontribusi dalam upaya pencegahan banjir yang terjadi di Kota Bandung. Metode pembuatan drainase berporus. Yang pertama yaitu sama seperti saluran drainase biasanya, namun di tengah-tengah saluran diberi lubang kecil yang langsung ditembuskan ke dalam tanah. Lubang itu dibuat dengan diameter kurang lebih 10 cm dengan kedalaman 1 meter. Gambar 2 mengilustrasikan penampakan dari atas drainase berporus, di mana gambar 3 memperlihatkan potongan bintang dari drainase berporus tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk memperluas permukaan tanah sekaligus memperluas bidang penyerapan pada tanah. Konsep ini menggabungkan berjenis fungsi drainase, yaitu sebagai media untuk mengeringkan atau mengalirkan, serta berfungsi sebagai media peresapan tanah atau konservasi air tanah. Dengan adanya lubang-lubang peresapan di saluran drainase, diharapkan dapat memperbaiki ketersediaan air tanah. Sistem saluran drainase berpori ini selain berguna untuk menambah kandungan air di dalam tanah, juga bermanfaat bagi pengendali banjir. Nah, gambar 2 ini merupakan gambar dari tampak atasnya, ya, penampakan atas, yaitu gambar 2. Nah, ini adalah contoh dari drainase berporus. Tiap jarak drainase berporus yaitu antar lubang yaitu 1-2 meter dengan diameter lubang
lubangnya itu setiap lubangnya adalah 10 cm. Nah, untuk gambar yang ketiga yang merupakan gambar potongan lintang dari drainase berporus dengan kedalaman 1 meter. Setiap lubang diisi dengan bahan organik secara berkala. Bahan organik sebagai pengisinya dapat berupa kompos yang dibentuk dari dedaunan dan alang-alang yang tentunya mudah diperoleh. Kompos hanya berguna sebagai katalisator penyerapan air, kemudian lubang tersebut diberi tutup dari kawat kasa yang tidak dibuka sewaktu-waktu. Hal ini dilakukan agar lubang tidak kemasukan sampah. Dengan adanya lubang-lubang peresapan di saluran drainase diharapkan dapat memperbaiki ketersediaan air tanah dan juga ada bermanfaat bagi pengendali banjir. Banjir biasanya disebabkan oleh luapan air dari saluran yang tidak dapat tertampung secara optimal. Maka dengan melubangi saluran sampai tembus ke tanah, selain berfungsi mengalirkan air, saluran tersebut juga berfungsi sebagai tempat resapan air. Dengan demikian, laju infiltrasi dan perkolasi pada air tanah dapat meningkat. Pada gambar 4 menunjukkan bagan alir pembuatan drainase berporus secara detail, adapun alat dan bahan yang digunakan untuk drainase drainase berporus. Marina Eau de Toilette dengan kemasan dan wangi baru. Melindungi dengan antibakterial, menyegarkan, lebih berbunga-bunga dan tahan lama. Dengan Marina, beri semangat jalani perubahan. Marina Eau de Toilette baru. Ketika dia datang, aku merasa setengah hidupku menghilang, bagaikan tak berdosa.
menghancurkan rasa yang selama ini ditahan. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau. Ku tak berhak lagi untuk mengulik kembali. Hapus tidak pernah melukiskan pas hatiku, merobek semua bayangan yang tampak di dalam suaraku. Telah masih kembali padamu, jika berkata baiknya ku menjauh, jauh, bagaimana jauh